Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang kan Sarana Wan, Mang Diman. ya, nanti akan dipandu oleh Kang Yana sharing bersama kita judul berani bermimpi besar untuk mendaki Indonesia. Nah, sebenarnya kita naik belajar dari beliau hal-hal apa saja yang menjadi kita supaya kita bisa bermimpi dan bisa mendaki atau gunung yang di luar ya, yang berada di luar ya, bagaimana cara kita mencapai yang lebih tinggi gitu ya. Untuk mempersingkat saya pergunakan ke Mulyana. Udah, mangga ke Mulyana. Oke, teman-teman. Apa-apa kalau untuk kalau layar kurang jelas, yang jelas mungkin lebih ke suaranya saya, teman-teman. Untuk mengawali kali ini, kebetulan Anda sudah bergabung. Ini mudah-mudahan jelas semua, teman-teman, ini kedengaran. Jelas. Ya. Insya Allah dengan hari ini bahwa memang hari ini yang akan dibawakan itu adalah menggapai ini ya, mewujudkan mimpi ya, Nah, kebetulan di sini ada Bunda Ella, salah satu pesakut dari KKGB juga. Beliau sering ya, jadi tidak hanya di Gunung Bandung atau di Indonesia saja, beliau sudah salah satunya keluar di Gunung Bandung. Nah, mudah-mudahan nanti Bunda Ella akan menceritakan beberapa pengalaman ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat teman-teman ya. Kita mudah-mudahan tidak hanya di Gunung Bandung saja, tidak hanya di Indonesia saja, mudah-mudahan bisa ikut atau punya rezeki lah gitu kan, bisa menapaki kaki kita
di gunung-gunung di luar Indonesia. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan ke Bunda Enah ya Bun. Nanti kita tektok saja ya Bun, tanda jawabnya ya Bun ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Endah RH, biasa dipanggil Bunda Endah. Seperti yang tema pada malam hari ini adalah berani bermimpi besar untuk mendaki Gunung Impian. Teman-teman di sini ada yang pernah punya mimpi untuk mendaki gunung tertentu dan hingga hari ini belum kesampaian? Banyak Bun, Ada. banyak. Oh banyak. Oke. Mungkin saya cerita dulu dari awal. Saya ingat sekali dulu pada waktu masih kecil, saya hidup di kampung, dulu masih banyak sawah. Nah, saya ingat kelas 2 SD itu Gunung Merapi lagi aktif-aktifnya. Nah, setiap dini hari atau selepas subuh lah, itu biasanya keluar lahar yang berwarna orange itu. Nah, waktu kecil saya sering sama teman-teman tuh berlari-lari di perempatan jalan, waktu itu masih sawah, memandangi Gunung Merapi. Ngelihat seneng banget gitu kok, kelihatan indah itu, lelehan lavanya tuh kelihatan indah. Itu dilakukan sampai ketika kelas 4 SD. Pada waktu itu ada musibah. Jadi ada pendaki salah satu SMA di Bandung, ada 4 pendaki, itu meninggal di puncak Merapi. Nah, Tahun berapa itu Bun? pikiran saya waktu itu, ya? Tahun berapa Bun? Halo? Halo, tahun Kenapa? berapa itu Bun? Waduh, lupa tahunnya. Pokoknya jadul banget. Jadul banget ya Bun. Jadi ada 4 pendaki meninggal di kawah itu karena keracunan. Tapi yang saya bingung waktu itu, karena masih kecil ya, media juga belum seperti sekarang ini. Pikiran saya pada waktu itu mendaki gunung itu adalah bahwa setiap kawah itu berada di puncak gunung. Ya. Saya tidak tahu bahwa kawah itu ternyata bisa ada di sebelah puncak tertingginya atau mungkin justru ada di bawah, seperti kita lihat seperti misalkan kayak Gunung Merbabu, kawahnya kan ada di tengah-tengah. Gunung Lawu juga demikian. Terus kalau di Jawa Barat seperti Gunung Papandayan. Gunung Papandayan kan bukan di puncak tertingginya kawahnya. Terus kalau Ciremai ada di puncaknya lah kalau Ciremai. Nah, tapi ada beberapa gunung itu dia ada di bawah, seperti Gunung Salak juga di bawah. Di puncak sendiri tidak ada kawah. Nah, waktu itu dalam pikiran kecil saya, kok bisa ya orang mendaki gunung berapi? Kan di puncaknya ada kawah, terus mereka gimana? Itu nggak ngerti. Nah, terus yang ada 4 pelajar SLTA yang tewas itu seperti apa, saya juga tidak tahu. Tahunya ketika saya sudah mendaki Merapi, saya baru tahu bahwa kawah utamanya itu ada di samping Kawah Mati. Dulu di situ Kawah Mati sebelum letusan besar terakhir kemarin yang 2006 sama 2010. Nah, itu Kawah Mati memang kita udah nggak bisa lagi masuk ke situ. Kalau dulu jadi lewat kalau naiknya kita dari sisi selatan dari Yogyakarta itu tuh lewat Kawah Belerang dulu seperti misalnya Kawah Papandayan. Nah, nanti baru masuk ke Kawah Mati, dari Kawah Mati nyebrang baru ke puncak utama atau yang dulu dikenal dengan Puncak Garuda. Nah, ternyata yang pendaki SLTA tadi itu pada waktu berada di Kawah Mati itu mereka terjebak kena racun dan itu baru bisa dievakuasi itu seminggu kemudian. Nah, kembali lagi ke Merapi. Suatu ketika
ketika saya kelas 4 SD. Waktu itu bonceng bapak pakai Vespa, hujan deras banget, kita neduh ada bangunan kecil gitu yang biasa dipakai untuk neduh petani, kita neduh di situ. Nah itu dalam remang-remang berkabut itu kelihatan Merapi mengeluarkan lahar. Di situ semakin tertarik, aduh gimana ya, kapan ya bisa mendaki Merapi. Nah rasa penasaran itu SMA sebenarnya hampir saja saya diajak mendaki Merapi, tapi gagal. Terus akhirnya mulai mendaki gunung itu ketika awal kuliah. Nah, pendakian pertama waktu itu adalah ke Gunung Sumbing, yang kedua Gunung Lawu, nah ketiga baru ke Gunung Merapi. Tapi dari penasaran yang tadi ketika kecil saya sering berlari-lari, terus duduk di tepi sawah sambil mendatangi lahar itu, akhirnya membawa saya untuk mendaki, berarti dari kelas 2 SD sampai kuliah itu berjarak 7 sekitar 11 tahun kemudian saya baru bisa mendaki Gunung Merapi. Dan akhirnya Gunung Merapi waktu itu saya benar-benar jatuh cinta sama Merapi, benar-benar jatuh cinta. Dan alhamdulillah itu adalah satu-satunya gunung yang saya bisa mendaki puncaknya hingga 25 kali di Merapi. Nah, itu kan mimpi lama ya. Mimpi lama, saya masih kecil, saya masih belum tahu kapan saya bisa mendaki gunung, apalagi Merapi yang katanya berbahaya. Nah, kemudian ketika semester 3 itu ada beberapa teman saya masuk Mapala, beberapa teman Mapala itu mendaki ke Gunung Semeru. Saya tuh saking penasarannya, itu foto teman-teman itu saya simpan. Padahal dulu kan masih belum kayak HP sekarang ya, itu masih yang film negatif itu saya after terus saya simpan. Melihat ada kalau mendaki Semeru pas di puncaknya kan biasanya ada letusan yang rutin. Ada asap bergulung-gulung di background di belakangnya. Itu saya udah suka banget seperti itu. Nah, saya sampai teman saya itu fotonya saya cetak. Saya juga nggak tahu saya mendaki kapan. Dan kemudian ketika saya kerja terus nikah itu juga nggak tahu. Ada kesempatan itu dari saya mencetak foto Gunung Semeru itu berjarak 14 tahun kemudian saya baru bisa mendaki Semeru. Tapi intinya di sini adalah bahwa mimpi itu selalu saya genggam erat. Saya pengen, meskipun pada waktu bermimpi itu saya tidak tahu kapan kesananya, terus kalau waktu kuliah kan juga uang saku juga terbatas, biayanya dari mana juga nggak ngerti. Kesampaian justru ketika saya udah berkeluarga dan punya anak, dan alhamdulillah bisa menggapai puncak Semeru sampai 3 kali. Nah, terus ada satu lagi Gunung Kinabalu di Malaysia. Ceritanya saya mendaki Gunung Tambora, waktu itu ada salah satu peserta dari Malaysia. Dia satu-satunya peserta dari luar, yang lainnya sih teman-teman dari Indonesia semua. Nah, pada waktu kita ketemu untuk mendaki Gunung Tambora, teman saya namanya Zaidi. Nah, Bang Zaidi ini ngasih saya badge-nya tulisan Kinabalu. Badge itu saya simpan di tas yang dibawa sehari-hari. Saya simpan. Itu sering sekali badge itu saya keluarkan. Saya baca tulisannya Gunung Kinabalu, ketinggian 4095. Sering sekali badge itu saya keluarkan dan saya simpan di tas. Dan waktu itu saya juga tidak tahu kapan saya bisa mendaki ke Kinabalu, apalagi ke luar negeri. Belum pernah sama sekali. Sampai suatu ketika dari mimpi itu, yang dari badge itu saya sering lihat, saya bawa di tas sehari-hari badge itu. Sampai suatu ketika kesempatan itu ada, dan kebetulan waktu itu juga pas tabungan ada, saya pergi untuk mendaki Kinabalu.
Dan alhamdulillahnya pada waktu pendakian ke Kinabalu itu kok rombongannya bareng dengan senior-seniornya Wanadri, yang salah satunya adalah Kang Ogun almarhum, yang dia udah mendaki Everest, ketemu dengan pendaki-pendaki hebat lah. Nah, pada waktu itu di Bandara Soekarno-Hatta, yang namanya orang semua kalau segala sesuatunya kalau itu pertama kali pasti kita kelihatan bingung gitu. Pas di imigrasi nanti gimana? Pas di imigrasi kan lihat yang teman-teman Wanadri tadi yang senior itu mereka udah sering melanglang buana, jadi cap di paspornya kan dicap ya waktu itu udah satu buku itu udah penuh atau mungkin mereka udah ganti buku lah. Saya baru mau pertama selingu kayak gitu. Aduh gimana nanti ya, deg-degannya sudah jelas ada. Nah, alhamdulillah kesampaian untuk di Kinabalu. Padahal Kinabalu itu ada satu aturan yang yang mereka tuh benar-benar strict banget. Jadi di setiap pos kita itu nggak ada beberapa pos yang kita itu harus laporan. Nah di pos terakhir laporan itu di situ kita tidak boleh lewat dari jam 6 pagi. Kalau kita lewat dari jam 6 pagi, kita tidak boleh summit. Jadi waktu itu benar-benar saya paksain, saya harus lewat situ sebelum jam 6 pagi. Itu udah nyaris jam 6. Terus akhirnya pada waktu mau summit itu juga hampir menyerah, karena kena mountain sickness berat. Puncak itu udah kelihatan di depan mata karena modelnya kan dia terbuka seperti kalau kita naik Merapi, Semeru itu kan terbuka ya lebih mirip Merapi, Semeru lah, terbuka kayak gitu. Puncak itu udah di depan mata. Tapi karena udah nggak kuat banget, saya hampir nyerah kan karena jackpot sampai berkali-kali, belasan kali ada mungkin. Tapi yang guide-nya itu yang dia orang Dayak, tapi Dayaknya Dayak warga Malaysia, yang wilayah Malaysia. Karena kan Sabah itu ada di Kalimantan Utara. Dia yang justru nggak rela, dia nggak mau. Kamu sudah jauh ke sini, kamu urus sampai tangan saya ditarik sampai ketika sampai puncak itu saya benar-benar Halo Bun. Koneksi. Sorry, putus tadi. Halo? Ya, lanjut Bun. Lanjut Bun. Ketika sampai di puncak itu saya sampai nangis. Jadi di Kinabalu itu 10 meter sebelum puncak itu pun ada yang jaga. Jadi kan kita pakai nomor ID, nomor ID kita dicatat dan mereka laporan bahwa pendaki A, pendaki B, pendaki C itu udah melapor ke mereka udah sampai puncak. Karena ternyata kalau kita melewati pendaki yang 10 meter dari puncak itu, kalau kita bisa melewati dia, laporan dia, kita itu dapat sertifikatnya itu berwarna. Tapi kalau di bawah itu kita nggak nyampe puncak, dapat sertifikatnya itu fotokopi. Sampai segitunya di sana seperti itu. Sebelum saya lanjutkan, jadi jangan dilihat saya sekarang, karena saya benar-benar anak yang besar di kampung, tapi dari kecil itu punya mimpi besar, karena dulu bacaan saya adalah buku-buku petualangan, tapi petualangan yang internasional. Dan buku itu bukan dibelikan, bukan. Jadi ceritanya ada anak tetangga yang ibunya jadi asisten rumah tangga di Jakarta. Kalau kebetulan ibunya itu pulang, dia itu bawa buku-buku bekas, buku-bukunya itu petualangan dunia. Nah, buku-buku itu kalau baca tuh giliran. Jadi pertama pasti yang anaknya dulu lah, setelah anaknya baru saya dan teman-teman itu giliran baca satu-satu. Sejak sering baca itu, saya sudah punya mimpi besar. Saya pengen
pengen bisa melanglang buana. Mungkin saja ketika saya punya mimpi itu, kalau didengar sama teman-teman main saya, pasti akan diketawain atau diledekin. Mungkin kalau dalam bahasa Betawinya gini, apa, lu mau keliling dunia, emang lu punya duit? Misalnya gitu, kan masih kecil waktu itu juga namanya anak kampung ya. Tapi tetap mimpi itu tetap saya genggam, saya nggak tahu nggak gimana caranya, tetap mimpi itu saya genggam. Makanya dari yang tadinya Merapi, terus kemudian ketika pas Semeru itu juga saya mau ikut juga, saya nggak ada biaya waktu itu. Terus yang Kinabalu juga tadinya nggak tahu kapan, cuma karena megang badge, jadi akhirnya bisa ke Samudra Kinabalu. Terus habis itu berlanjut ke Gunung Raung. Gunung Raung yang puncak, yang bukan puncak sejati pernah saya daki, tapi itu mirip kalau kita naik ke Kerinci kayak gitu. Tapi kalau yang puncak sejati kan lihat foto-fotonya juga lumayan ada serem juga tuh, harus pakai apa? Harus pakai alat bantu kan, harus pakai tali kayak gitu. Senang banget ketika saya memandangi foto-foto Gunung Raung. Sampai suatu ketika saya menghubungi kawan lama yang waktu itu pernah bareng mendaki ke Gunung Semeru. Kawan lama itu dia adalah salah satu dari tim yang menemukan puncak dia. Ya, salah satunya dia. Sampai apa namanya? Waktu itu saya bilang namanya Yoni. Yon, aku pengen banget ke Raung. Terus kata Yoni, dia panggil saya Mbak, ayo Mbak ke Raung. Iya, tapi aku kan nggak ngerti yang masalah panjat tebing itu, aku kan nggak bisa. Udahlah Mbak, kalau sama aku tenang aja lah Mbak, nanti pokoknya dikawal kayak gitu. Tapi bener ya. Nah akhirnya waktu itu saya putuskan untuk pas jadi ada 6 orang waktu itu, ada 6 orang ke Gunung Raung, saya perempuannya sendiri. Itu tahun 2016, Desember 2016. Tentu saja deg-degan banget karena saya nggak tahu masalah yang panjat tebing atau apa, nggak tahu. Sampai suatu ketika sebelum berangkat itu Yoni nanya, Mbak masih inget kan ya sanding di selendang ya gitu. Yang kan, aduh aku nggak ngerti blas Yon, pokoknya aku ikut aja lah kayak gitu. Nah terus akhirnya benar-benar dikawal sama mereka. Kebetulan ada 2 orang yang mereka itu adalah pemandu dan guide-nya Gunung Raung, dan salah satunya adalah yang menemukan puncak sejati yang Yoni tadi bisa sampai ke puncak Raung itu. Aduh luar biasa banget. Dan kemudian alhamdulillah disusulkan beberapa kawan-kawan KPGB bisa ke Gunung Raung. Terus karena waktu itu saking ya karena itu mimpi juga, termasuk mimpi juga. Sampai 16 saya mendaki puncak sejati Gunung Raung, 17 mendaki juga, 18 juga ke puncak sejati Gunung Raung, bisa sampai 3 kali. 19 kebetulan nggak bisa, dan 20 kebetulan ada pandemi sampai sekarang ya belum bisa lagi ke sana. Nah, terus di antara banyak mimpi besar tadi, salah satunya adalah Everest Base Camp. Waktu itu ada teman saya namanya Dwi, perempuan. Dia foto di situ di Everest Base Camp. Sebenarnya pernah waktu itu diajak, tapi waktu diajak itu juga satu waktunya susah, 2 biayanya juga nggak kejangkau pada waktu diajak itu. Pada waktu diajak itu mungkin sekitar 7 tahun ke belakang waktu diajak. Cuman seneng banget liatin. Jadi kalau ada berita Everest Base Camp, lihat berita Everest Base Camp, lihat. Sampai suatu ketika ada ajakan, dan ketika itu kebetulan pas tabungan cukup kayak gitu. Tapi saya sempat ragu karena untuk ke Everest Base Camp itu dengan ketinggian 5.364 itu PP jalan kaki 11 hari. 2 hari itu sebenarnya aklimatisasi. Jadi kita diem di tempat kita bermalam, kita hanya naik turun bukit saja, tapi tidak benar-benar maju untuk melanjutkan perjalanan.
Jadi total itu adalah 9 hari yang benar-benar jalan untuk Everest Base Camp. Sampai ke Everest Base Camp-nya 6 hari, turunnya 3 hari. Tapi kalau total dengan aklimatisasi itu adalah 11 hari. Saya Duh, sempat ragu. maaf nih Bun, Hmm. motong dulu bentar. Boleh. Gini, apa sih yang buat kita selalu mimpi, apa namanya, punya mimpi besar di gunung, sesuatu ke gunung lah, di gunung impian gitu kan. Nah, caranya gimana sih buat tetap fokus gitu? Istilahnya saya pengen ke sini, Ya. pengennya tuh gimana tuh caranya gitu, maksudnya apa Kiat-kiatnya ada mungkin, Bun. kiat khusus atau apa gitu kan? Selama ini kan terkadang kita juga punya target, misalkan ke gunung kayak tadi lah, ke Gunung Raung gitu kan, karena waktu, terus istilahnya biaya, hal apapun gitu, jadinya tuh ujung-ujungnya kita tuh malas lah, udahlah nggak usah jadi target lah gitu, yang deket-deket aja dulu. Nah, supaya istilahnya apa ya, supaya kita semangat lagi tuh kayak gimana tuh? Oh ya, oke. Apa namanya? Kalau kita punya mimpi, jangan lepas genggam erat mimpi itu. Kalau masalah waktu ini memang susah, karena gini, kalau masalah waktu, kalau memang benar-benar waktunya yang nggak bisa ya memang susah. Tapi kalau misalkan waktu itu nanti suatu saat bisa dialokasikan, tapi terkendalanya di biaya. Misalkan seperti mendaki Gunung Raung. Kalau Gunung Raung kan kalau misalkan pakai gaek kan dulu tuh masih sekitar 600 ya, itu udah plus peralatan. Kalau sekarang mungkin bisa 700 atau 800. Oke, 800 terus untuk apa namanya? Untuk transportasi ke sana. Katakanlah misalkan semuanya itu butuh 1.500.000. 1.500.000 itu udah cukup, itu udah dengan transportasi, makan, jajan kita udah cukup banget itu. Nah, kalau kita lihat di 1.500.000-nya, pasti akan terasa berat. Kita bagi aja. Kita targetnya mau mendaki Gunung Raung itu mau setahun, 11 bulan, 10 bulan, 6 bulan, dan sebagainya. Kita bagi aja. Tadi kan contohnya 1,5, mungkin bisa jadi kurang. Misalkan 1,5 juta. 1,5 juta kalau dibagi 12 bulan, setahun kan 12 bulan ya, itu kan sebulan 125.000. 125.000. 125.000 dibagi 30 hari. Itu tuh 4.000 lebih sedikit lah sehari per hari. Kalau kita mau mingguan, misalkan 4 kali 7, tadi 125 ya, berarti 30.000 lebih sedikit lah. 32.000 itu udah tutup sebulan 125. 32.000 per minggu. Nah, kita jajan bakso aja udah berapa? Per mangkok udah 10.000 kan. Kalau setiap hari ngebakso aja udah 70.000 ya. Nah, misalkan setiap hari ngebakso sampai 7 mangkok, ya dikurangi lah 2 hari sekali lah ngebaksonya, atau 3 hari sekali lah, duitnya ditabung. Tapi ketika kita nabung, jangan dilirik terus. Ada kawan yang dia tuh punya beberapa tabungan, jadi tabungannya itu ditulisin tabungan Rinjani, tabungan Semeru, dan sebagainya. Nah, ini bikin tabungan Raung. Tapi misalkan yang nabung itu misalkan merokok. Nah, kalau pas lagi buka nggak punya duit, jangan langgan-langgan mecah tabungannya dipakai buat beli rokok. Atau kalau misalkan rokok ya dikurangin lah. Jadi sebenarnya jangan kita ngeliat 1,5 jutanya. Kalau kita ngeliat 1,5 jutanya ya pasti aduh gede kan kayak gitu. Tapi kita bisa menabung dan di breakdown. Itu kan tadi contoh setahun. Kalau kita pengen cepat, misalkan 6 bulan, 6 bulan aku harus berangkat ke Raung. Ya berarti 2 kali lipat dari yang tadi saya contohkan tadi, seperti itu. Tapi harus tetap digenggam erat mimpi itu. Saya dulu juga dari benar-benar nggak punya peralatan apapun. Jadi makanya saya selalu bilang dengan dia saya sekarang, saya dulu dari benar-benar ngawalin itu dari nol banget,
Tapi kalau misalkan kaitannya dengan waktu yang memang misalkan orang 4 hari tambah perjalanan 2 hari, atau bisa dipersingkat itu paling enggak punya 5 hari. Kalau susah untuk off 5 hari terkait kegiatan dengan cari nafkah ya memang susah. Tapi kalau terkait biaya itu masih bisa dilakukan. Itu masih bisa dilakukan. Yang penting jangan lepaskan genggaman untuk kita punya mimpi besar itu. Jadi intinya gini, mimpi besar itu gratis, tidak ada bayaran sepeser pun. Kalau kita punya mimpi, jangan tanggung-tanggung. Jadi mimpi besar ini sebenarnya yang saya sampaikan ini sebenarnya bukan hanya untuk dalam pendakian, tapi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Seperti contoh, ada dulu sempat juga beberapa kali datang di kegiatan KPGB. Nah, sempat dia beberapa kali main ke rumah. Suatu ketika bilang gini, Bun, aku tuh pengen punya mobil second, mobil bak gitu Bun, biar bisa punya usaha. Aku untuk usaha ya mobil bak kan relatif lebih murah, tapi kan bisa untuk penumpang juga, bisa aku sama mama aku sama adik aku. Kebetulan dia bertiga di rumah. Tapi waktu itu saya patahkan, ini anak AKP gitu juga. Kok ininya pengennya kok mobil second, mobil baknya karena murah, jadi bukan buat ngangkut dagangan, bukan. Kenapa nggak sekalian punya mimpi mobil baru, saya bilang gitu. Mimpi aja kok nggak apa-apa, kalaupun nggak kesampaian ya nggak apa-apa. Tapi kalau kesampaian ya alhamdulillah. Nah, saat ini perempuan anak itu sudah menikah dan kebetulan tadinya suaminya kerja di Jakarta, sekarang di Bandung. Terus dia akhirnya jadi driver taksi online dan dia kredit kayak gitu. Suatu ketika pernah dia main ke rumah ngajak suaminya sama anaknya, terus dia bilang makasih ya Bun ya. Ya, dorongan Bunda jadi benar iya sekarang saya bisa punya mobil baru. Dan pada waktu saya kasih semangat itu kan dia juga masih nggak tahu itu jalannya gimana. Tapi kalau kita punya mimpi, kita genggam kuat, itu nanti suatu saat kita akan dituntun jalannya untuk menggapai mimpi itu. Jadi bukan hanya dalam pendakian, bahwa itu bisa kita terapkan untuk mimpi-mimpi kita yang lain, untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan keluarga. Jadi jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena satu gratis, tapi itu bisa juga kita nggak kesampaian, ya nggak apa-apa, paling nggak kita punya mimpi, punya tujuan. Tapi bisa juga kalaupun kesampaian juga nggak seketika, bisa setahun, 2 tahun, bahkan yang saya alami kan ada yang 15 tahun kemudian baru kesampaian. Jadi nggak ujuk-ujuk juga jol-jol terus langsung kesampaian itu. Ada satu cerita. Jadi ceritanya kan ada bos saya itu, dia kan memang anaknya pintar. Dia di ITB juga, S2-nya, IPK-nya cum laude, dan nyaris sempurna, 3,9 atau berapa S2-nya itu, bukan S1-nya. Dan dia sering jadi pembicara di luar negeri. Ada banyak banget negara yang udah karena dia sering jadi pembicara di luar negeri. Nah, suatu ketika ada anak yang PKL, praktek kerja lapangan, mahasiswa dari Universitas Maranatha. Anaknya, saya lupa namanya, perempuan. Waktu itu terus ya kan friend sama yang teman saya yang pinter yang sering jadi pembicara di luar negeri, namanya Mbak Yuli. Nah, si anak PKL itu dia langsung temenan di Facebook kan sambil lihat fotonya. Waktu itu saya pernah dengar sendiri, dia pernah bilang, Mbak Yuli, saya pengen kayak ibu. Akhirnya apa? Ketika dia lulus kuliah, dia ngambil jalan yang ekstrim. Jadi lulus kuliah S1 dari Maranatha, dia itu bukan nyari maksudnya kantor atau apa. Tapi setelah lulus kuliah itu, dia justru nyari lowongannya itu babysitter di Jerman. Diterima. Jadi dia
lulus S1 langsung jadi babysitter di Jerman, Nah, kok ya kebetulan yang majikannya itu dia punya travelnya itu ya luar Jerman lah, luar Jerman. Jadi kalau majikannya itu mau survei lokasi baru untuk travelnya itu, nah si anak yang tadinya PKL di kantor bunda itu kan diajak. Akhirnya itu foto-foto di luar negeri itu banyak banget, dan kebetulan majikannya baik banget, dia dikasih apartemennya untuk 1 kamar itu gratis, terus ditambah lagi itu nyuruh dia untuk melanjutin S2. Kamu lanjutin S2 aja, cuma dipotong sekian. S2 Jerman cuma dipotong sekian, dia digaji dan tetap diajak jalan-jalan ke luar negeri, luar Jerman. Jadi mimpi dia memang itu termasuk cepat banget, setahun. Tapi dia ngambil jalan ekstrim sebagai babysitter. Jadi gini, makanya tadi saya bilang jangan pernah lepaskan genggaman untuk mimpi besar kita. Karena kita akan dituntun untuk sampai kepada mimpi itu, tapi bisa saja juga tidak kesampaian. Tapi beberapa itu bisa kesampaian. Ada satu contoh lagi. Pernah dengar ada tahu yang novel yang Laskar Pelangi? Laskar Pelangi, novelnya ada yang tahu atau mungkin ada yang pernah baca? Kan itu filmnya termasuk booming. Halo, ada yang pernah nonton filmnya mungkin? Nonton Filmnya ya? Iya. Oke. Nah, jadi ada salah satu penggemar yang teknologi itu kan itu sampai 4 seri ya buku Laskar Pelangi itu. Nah, si penggemar yang tadi yang Laskar Pelangi itu, jadi 4 buku itu dia baca sampai habis. Kan di situ kan ceritanya mengenai kota-kota di Perancis kalau nggak salah itu. Kan si Laskar Pelangi itu kan juga dia orang kampung ya, Andrea Hirata kan orang kampung. Saya pernah datang ke Belitung, wisata ke sana, lihat replika SD-nya dia seperti apa, itu memang benar-benar memang di kampung. Tapi dari kecil dia dan teman-temannya kan punya mimpi besar untuk bisa sekolah di luar negeri. Nah, anak yang tadi yang fansnya Andrea Hirata yang novel Laskar Pelangi itu, jadi kota-kota di Perancis itu dia tulis di kertas gede-gede semua kota di luar negeri di Perancis yang ada di novel Laskar Pelangi itu dia tulis besar-besar, ditempelin satu-satu di seluruh dinding kamarnya. Dia juga nggak tahu kapan aku bisa ke sana, apa nggak tahu, sampai suatu ketika karena mimpinya itu tadi dia merat, dia bisa dituntun ke sana, malah berhasil ngajak ibunya untuk mendatangi kota-kota yang ada di novel Laskar Pelangi. Itu juga seperti apa? Mungkin ada yang pernah lihat film yang ininya apa? Manjada Wajada apa yang pokoknya yang dari pondok pesantren itu loh, yang akhirnya bisa mereka kuliah di luar negeri. Itu kan dimulai juga dari jadi bukan hanya dalam mencapai untuk gunung yang kita impikan, tapi juga mimpi-mimpi lain dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan itu bisa jadi inspirasi, atau mungkin ada yang mau tanya, atau mungkin ada yang sharing pernah punya mimpi besar yang sekarang belum kesampaian atau sudah kesampaian? Enggak? Enggak, saya kan teman-teman barangkali ada yang mau bertanya. Ada yang mau tanya atau mungkin juga bisa sharing juga nggak apa-apa. Siap, boleh sharing boleh. Ayo yang mimpi besarnya bisa kesampaian, silakan sharing baik dalam pendakian atau yang lain. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Instruksi, Bun, boleh bertanya? Boleh. Mangga, silakan. Tapi gimana ya? Tapi
Malaysia umum paling umum. Saya menanya berapanya biaya KMBC, terus pakai konsultan mana luar apa dari Indonesia, Bun? Kalau yang khususnya kemarin Everest Base Camp Kemarin, itu ya. kan kebetulan saya alhamdulillah dapat kesempatan 2 kali ke Everest Base Camp sama Annapurna Base Camp. Kalau Annapurna Base Camp Ya. saya sempat bawa bendera KPGB, tapi kalau Everest Base Camp saya hanya tulisan saja. Sebentar ya. Tunggu sebentar. Nggak tahu kelihatan atau enggak ya? Kurang. Enggak kelihatan ini. Tapi kalau yang di Everest Base Camp hanya tulisan saja karena waktu itu kok malah nggak kepikiran bawa bendera. Jadi gini, sebenarnya untuk ke Everest Base Camp atau Annapurna Base Camp itu tuh ada 2 cara. Kalau kita nggak mau susah ya kita pakai pemandu, pakai guide, kalau nggak kuat bawa bebannya pakai porter. Tapi sebenarnya itu bisa dilakukan sendiri, Dan kalau misalkan tiketnya pas murah ya, pas promo ya, itu tuh bisa dari Jakarta ke Kathmandu, ibu kotanya Nepal, itu bisa sekali jalan itu sekitar 2 juta kalau pas promo ya, itu transitnya ada di Kuala Lumpur, bisa di Singapura, tapi satu kan pasti harus punya paspor. Sebentar, sebelum saya lanjut, tadi terkait dengan mimpi besar. Ketika saya bikin paspor, saya betul-betul tidak tahu saya mau kemana. Pokoknya bikin aja, karena kan syarat luar negeri tidak boleh tidak, wajib kudu harus ada paspor. Jadi saya bikin aja. Dan bikin paspor kan sekitar biayanya kalau nggak salah nggak nyampe 300 kalau bikin paspor. Saya bikin aja, nggak tahu mau kemana, dipakai kemana juga nggak ngerti. Jadi ketika kemudian saya ada kesempatan tadi mendaki Kinabalu, paspor itu adalah tahun ketiga. Jadi tahun pertama kosong, nggak ada pergi kemana-mana. Tahun kedua juga kosong, nggak ada pergi kemana-mana. Baru kemudian di tahun ketiga itu ada kesempatan ke Kinabalu. Jadi kalau punya mimpi pokoknya bikin paspor aja dulu. Kalau misalkan nanti expired, kan misalkan 300 kurang sih biayanya, kalau 300 dalam waktu kan paspor itu harus masa lakunya minus 6 bulan dari expirednya, jadi 4,5 tahun. Misalkan 300.000 lah katakanlah biayanya, dibagi 4,5 tahun. 4,5 tahun berarti kan setahun itu sekitar nggak nyampe 60 setahun sebulan kan 5.000. Kalaupun kita belum kesempatan pergi, nanti perpanjang lagi, istilahnya duit yang 300 itu hangus, itu untuk 4,5 tahun kok. Mesti nggak apa-apa kan, setahunnya sekitar 60.000, per bulannya kan 5.000. Maksudnya kalau kita breakdown seperti itu, jadi kita nggak kehilangan 300. Tapi kalau pengen ini keluar, wajib kudu harus bikin paspor dulu. Jadi saya waktu itu nggak tahu mau pergi kemana. Nah ini lanjut yang untuk Everest Base Camp. Everest Base Camp yang paling mahal sebenarnya penerbangan dari Kathmandu ke Lukla. Lukla itu adalah semacam kalau di kita desa terakhirnya lah. Lukla itu sebenarnya bisa dicapai dengan 2 cara. Satu naik kayak travel kayak gitu, itu sekitar 8-10 jam. Tapi dari turun travel itu kita harus jalan kaki 3 hari untuk sampai ke desa terakhir Lukla tadi. Pernah dengar nggak Iwan siapa sih yang suka naik sepeda kalau ke gunung itu loh? Pernah masuk TV juga. Dia pernah ngajak, yuk ke Everest Base Camp, yuk. Tapi itu yang ngeteng itu waduh lah, belum naik gunung aja udah jalan kaki 3 hari, ditambah naik gunungnya 11 hari.
Saya terus terang nggak kuat, saya nggak mau yang dia tawarkan. Kalau dia mungkin fisiknya kuat mau. Mau Nah, lebih ke backpackeran ya Bun ya. iya, kalau itu susah, benar-benar susah kalau itu. Ya, itu 3 hari juga kalau kita nggak nyasar. Namanya di pegunungan Himalaya segitu luasnya. Kalau nyasar, nah apa? Terus terang memang yang paling mahal sebenarnya bukan dari Jakarta ke Kathmandunya, tapi dari Kathmandu ke Lukla. Itu PP sekitar 5 juta kalau di situ. Kalau yang izin itu saya nggak tahu persis sekitar berapa ya, apalagi. Tapi intinya gini, kalau yang di sana kan sebenarnya kita nggak ngecamp, ada semacam kayak homestay gitu, macam kayak lodge homestay kayak gitu. Itu tuh biayanya murah, bisa semalam kalau di Annapurna Base Camp itu bahkan sekamar itu cuma 30.000, murah. Malam Juga 50. 24 jam. Iya, kalau makan kan bisa aja kita pesen nasi terus bawa keringan ya, bawa rendang, bawa sambal kering kan kayak gitu. Atau kalau di sana pesen mie lah itu murah. Terus yang mahal itu air ketika terutama kalau kita semakin ke atas. Jadi semakin ke atas harga air itu per gelasnya atau per botolnya itu tambah mahal. Kalau misalkan mau ya kalau kebetulan lewat sumber mata air ya udah ngambil aja gitu. Tapi ada beberapa yang ke sana itu tapi bukan yang pakai jalan kaki 3 hari ya. Jadi mereka tuh backpackeran. Sewaktu di Annapurna Base Camp saya sempat ketemu sama pendaki dari Cibinong 2 orang. Mereka benar-benar backpackeran. Jadi pesawat sampai Kathmandu, Kathmandunya ke namanya Pokhara, ada kota Pokhara itu kesananya ngeteng naik bis itu sekitar semalaman lah, terus dari Pokhara ke start untuk pendakian Bun. itu ngomong lagi. Bun, maaf Bun. Ya. Kalau ini secara apa total gitu kan biaya dengan normal itu Bunda dari Indonesia sampai ke sana itu kira-kira berapa Bun? Berapa rupiah? Tapi ini bukan ini ya Bun, ya bukan kalau hanya sekedar kita ini Bun. Nanti ini patokan, nanti siapa tahu kalau memang misalkan Bunda sekian habisnya ketika misalkan ke sana dengan backpacker mungkin bisa lebih murah gitu Bun. Iya, Nah barangkali kan teman-teman bisa cuman itu yang tidak bisa dipotong kan yang tiket yang Kathmandu Lukla tadi ya. 5 ditambah PP yang Jakarta Kathmandu tadi kan 49 ya. Ini yang backpackeran ya. 9 terus ditambah yang izin sekitar satuan 10 ditambah yang kita harian. Pokoknya kalau kita bawa-bawa lauk itu ya semakin ngirit. Tapi kalau kita minumnya harus ngopi yang di sana, kayak kopi kan bisa bawa sendiri kita, nggak usah yang di sana. Nanti kalau semakin ke atas kan semakin mahal. Jadi bisa ngirit. Cuman kalau pakai yang kayak apalagi kalau dia bawanya dari Indonesia, itu kan kita ngebiayain si guide-nya juga kan, yang ngurus-ngurusin itu. Nah kalau waktu ke Annapurna Base Camp kemarin itu, kalau kemarin itu ada yang dari Indonesia tuh matok harga 15, tiket apa udah dibeliin semuanya. Karena saya kemarin tiket nyari sendiri, terus bayar biaya tripnya juga, biaya tripnya kemarin itu sekitar 5,5 di luar tiket. Tapi kalau kita ngurus sendiri yang 5,5 tadi, itu tuh bisa jadi kurang dari 2 juta. Banyak yang backpackeran kan tadi ketemu yang dari Cibinong tadi. Iya. Itu bisa dicari lah yang misalkan Everest Base Camp sama Annapurna Base Camp yang backpackeran, bisa lah di googling ya. Iya bisa. Jadi bisa jauh lebih murah. Kalau pakai pemandu kan jatuhnya memang jadi mahal karena gini, jalur itu relatif tidak bikin kita tersesat karena jalurnya itu jelas banget. Jelas, di beberapa ini juga ada petunjuknya seperti itu. Jalurnya jelas. Terus penginapan di sana juga nggak mahal.
nyari yang semalam 100.000 juga banyak di Kathmandunya ya. Di Kathmandunya kan sayang di sana kan banyak yang jual-jual itu kan peralatan outdoor gitu dari yang branded, yang asli sampai yang KW atau buatan lokal itu banyak banget. Jadi kalau di sana sayang banget kalau kita paling nggak lihat-lihat lah, tapi ya pasti pengen lah beli bisa dapat murah kayak misalkan kayak trekking pole ada trekking aduh mereknya apa lupa. Di Indonesia tuh dijual itu sekitar 1,5 juta. Saya beli di sana itu sekitar 600 sampai 700 bisa separuh harga. Terus tadi kembali hotel yang di Kathmandu itu banyak yang kita bisa ini semalam itu 100.000. 100.000 kalau isi 2 orang kan semalam cuma 50.000 per orang. Ya. Bun, terkait respon warga lokal di sana, bagaimana tuh Bun? Apakah mungkin mereka ramah-ramah terhadap warga asing yang naik ke sana, Bun? Gimana? Oh, ramah banget. Karena kan itu kan udah jadi tujuan pendakian dunia. Jadi kalau seperti Everest Base Camp, kenapa disebut Everest Base Camp? Jadi kalau orang mau mendaki puncak Everest, itu otomatis dia akan ke Everest Base Camp. Everest Base Camp. Jadi campnya tuh di situ. Misalkan pendakian itu berlangsung 1 bulan. Jadi dia logistik, tenda gedenya, terus yang monitor dari biro perjalanannya semua itu ngepas di Everest Base Camp tadi. Nah kalau yang kita bukan ke Everest Base Camp kayak gitu ya kita udah ke Everest Base Camp aja udah seneng banget karena udah ketinggiannya di atas 5.000. Tapi kalau pendaki-pendaki dunia yang mau mendaki ke puncak Everest itu pasti dia akan ngepost di Everest Base Camp itu bisa sebulan, bisa 1,5 bulan, tergantung dia ngambil yang durasi berapa lama. Meskipun dari punya tadi ke Everest. aklimatisasi juga ya Bun ya? Aklimatisasi ya, itu ada di satunya Namche Bazaar kotanya, itu yang dibilang kalau yang di Kaliangkrek, yang Sumbing itu yang Nepal Van Java, nah itu Namche Bazaar itu. Kalau di Kaliangkrek kan kita yang Desa Butuh, yang Magelang itu kan kita bisa misalnya pakai mobil ya. Kalau di Namche Bazaar kita aklimatisasi di sana, itu kita di sana itu jalan kaki 2 hari, jadi capek banget. Kita dapat foto itu yang Sumbing kan saya malah belum, jadi pengen jajarin yang Sumbing sama yang aslinya di sana. Sumbing belum sempat, kan karena katanya yang dari Kaliangkrek itu termasuk jalurnya yang lumayan sulit, maksudnya dibanding yang jalur-jalur Sumbing yang lain katanya, belum pernah sih ya. Karena udah jadi tujuan dunia ya kebanyakan ramah kok di sana, welcome kok. Cuman kalau di ibu kotanya kebersihannya malah aduh jorok banget. Tapi kalau di desa-desa yang kita lalui untuk menuju Everest Base Camp itu bersihnya bersih banget, setiap rumah itu bersih banget. Setiap rumah di sana itu bersih. Kalau yang di kotanya malah jorok. Jadi jangan kaget kalau misalkan kita pas lagi jalan-jalan gitu, lihat ada orang tiba-tiba meludah di dekat kita kayak gitu. Bukan meludahin kita, bukan. Tapi jangan kaget. Biasanya mungkin begitu ya. Jorok. Di kota Jorok. Jadi kalau misalkan Everest Base Camp memang lumayan gede, jadi bisa dicoba di Annapurna Base Camp untuk backpackeran. Kemarin ada bahkan temen itu suami istri sama anaknya umur 3 tahun itu ke Annapurna Base Camp sampai di atas itu 6 hari 5 malam total perjalanan untuk ke gunungnya sendiri 6 hari 5 malam sama perjalanan Pokhara PP 2 hari 8 hari ditambah dari sini ke Kathmandu 10 harian. Memang waktunya harus lumayan panjang. Tapi berarti, kalau yang gunung-gunung di Indonesia kan waktunya bisa lebih pendek. Bun, berarti berdasarkan cerita-cerita teman-teman yang sudah naik gunung ke luar negeri itu kan rata-rata untuk jalur gunungnya itu kan memang wilayahnya pada bersih-bersih Bun, orangnya ramah-ramah. Berbeda dengan pos pendakian di kita ya Bun ya, tapi ini bukan jauh banget. Benar. Seperti itu katanya ketika
naik keluar gunung luar negeri itu memang katanya ramah-ramah, terus mereka lebih aware gitu Bun terhadap kebersihan gunungnya, lebih Iya. menjaga gitu. Jadi kalau seperti yang Kinabalu misalnya, Kinabalu itu jadi kita semua itu tercatat. Itu sebenarnya juga sama Taman Nasional. Tapi kalau kita misalkan mau diberlakukan kayak Kinabalu itu kan pasti akan banyak yang protes karena itu terkait biayanya akan memang benar pasti nambah. Tapi secara ini anu banget, kan setiap yang pos itu kan ada toilet ya. Suatu ketika pas saya naik itu kan pas kena hujan, kotor banget. Pas pulang itu udah pas masuk lagi itu udah bersih banget, udah langsung dipel di sana. Dan kalau ketahuan kita buang sampah kan kena dendanya gede. Iya. Terus pada waktu turun itu tuh yang penjaga gerbang kalau kayak kita mungkin naik gede yang lewat Cibodas ya. Penjaga gerbangnya itu akan menunggu sampai seluruh pendaki turun. Itu jadi karena semuanya tercatat. Kebetulan saya waktu itu dari ratusan pendaki saya turunnya nomor 2 terakhir. Ada teman saya satu lagi di belakang. Jadi itu masih ditungguin. Jadi masanya tidak ada ceritanya orang nyasar hilang kan. Betul. Oke, teman-teman, barangkali yang lain ada Bang Eko, Wadeka gimana? Masih ada yang ditanyakan Wadeka? Ya mengenai tadi Buna ya, kemarin pakai dari luar jasa apa sendiri gitu? Oh enggak. Kalau yang pertama itu jadi bareng teman, tapi dia nyari guide dari Nepal, jadi kita circle. Kalau circle kan pasti lebih murah dibanding kalau kita berangkat pakai ini dari Indonesia. Nah pada waktu ke Annapurna Base Camp itu kebetulan ada teman Bandung, dia itu baru pertama juga ke sana, dia sekalian survei, jadi saya dikenain biaya yang sama dengan travel yang dia ikuti. Jadi kemarin itu bertingkat. Jadi saya ikut ada tour guide dari Bandung. Ternyata dia itu gedenya itu ikut yang dari Malaysia. Jadi ada dua grup guide kemarin dari Indonesia itu ngikut yang travel besarnya itu yang dari Malaysia. Jadi kemarin itu campur kita dengan pendaki Malaysia, 50-50 lah dengan pendaki Malaysia. Padahal di sana yang Malaysia itu ternyata juga pakai guide lagi untuk di sana. Tapi karena saya ikut yang teman itu, jadi jatuhnya murah. Tapi kalau ada yang guide lain yang sama-sama satu grup dengan kita, pernah kan di sananya kena berapa gitu. Aku males nyari tiket apa, aku kena 15. Saya jauh di bawah itu karena yang temen itu dia nggak ngambil untung karena dia sambil survei gitu loh. Kalaupun dia ngambil ini juga dikit banget. Tapi kalau kita mau ke sana sendiri itu bisa jauh lebih murah. Banyak kok yang kan bule-bule itu juga banyak kan nggak pakai guide, mereka jalan sendiri. Penginapan juga banyak kok. Jadi ada desa-desa di sana kan memang nggak, yang di lereng Himalaya kan nggak boleh ada kendaraan sama sekali. Jadi ada beberapa desa yang kita lalui. Cuman itu ada bulan-bulan tertentu yang bagus untuk pendakian. Kemarin waktu pas ke itu November, waktu pas ke waktu ke ABC itu bulan Agustus harusnya musim hujan pas gede-gedenya, tapi di sana ya, tapi alhamdulillah kena hujan tapi nggak berhari-hari. Teman saya ke sana 2 bulan kemudian malah kena hujan salju. Saya enggak, karena kalau hujan salju kan dinginnya minta ampun kalau sampai hujan salju. Dan ini masih maksudnya meskipun maksudnya usia juga nggak muda lagi, tapi ada beberapa mimpi-mimpi besar lagi yang belum. Tapi nggak semata di luar, nggak, di Indonesia juga. Siapa sih yang nggak pengen yang Seven Summit-nya Indonesia? Itu masih baru 4 itu, yang 3 yang belum itu Bukit Raya, Kalimantan,
terus apa Binaya yang di Maluku, terus sama Kapten. Kartens. Kartens sebenarnya sempat waktu itu dapat tawaran itu separuh harga karena gini, waktu itu ada 5 pendaki bule, sementara kapasitas helikopter itu kan 9. Itu sebenarnya lebih enak karena kita nggak harus jalan berhari-hari, jadi langsung ke tempat yang menjelang summit itu pakai heli terus naik gitu. Saya kena separuh harga karena waktu itu untuk isi slot daripada kosong gitu loh, kan ada tambahan buat dapat penyelenggaranya itu. Waktu itu yang nawarin itu yang almarhum Kang Ogun, tapi bukan dia yang punya trip, ada temennya kayak gitu. Cuma waktu itu saya nggak ambil karena bulan puasa. Sayang kalau misalkan terus puasa terus kita nagi gunung terus sampai batalin puasa. Kalau yang kuat sih nggak apa-apa. Kalau saya terus terang nggak kuat tuh hari biasa aja juga jalannya juga apa lemah lunglai gitu, apalagi bulan puasa kayak gitu. Jadi masih ada mimpi-mimpi besar lagi, termasuk yang Timojong. Kalau barangkali Pak Ipang ada di sini, katanya mau ke Timojong, aku ikut lagi karena waktu itu ada musibah teman, kalau mau diceritain panjang, nanti bisa diceritain di kesempatan lain. Itu kameranya sempat masuk ke air, jadi foto yang di puncak itu sama sekali nggak ada, jadi tetap pengen ulang meskipun pernah. Barangkali nanti di sini ada yang mau ke Latimojong, pokoknya aku ikut. Kang Yana, Kang Yana, Latimojong, Kang Yana. Latimojong maksudnya disiapin dengan Raung, terus yang ini yang kaitan tiket. 2 hari lah, baik. Kebetulan saya ada channel ini dengan satu travel yang besar. Jadi misalkan kita mau ke Latimojong naik lebih cepat ya pasti naik pesawat lah. Kita bisa dapat di bawah harga umum, bisa dapat potongan lumayan. Jadi kalau misalkan mau ini kita nabung. Nanti aku nanya yang Jakarta Makassar itu berapa. Karena kebetulan saya sekarang dapat channel yang bisa kita dapetin tiket itu jauh di bawah harga umum untuk tiket pesawat. Amin. Nah, jadi kalau misalkan ada yang mau Latimojong, yang minat, ayo kita nanti ketemuan, kita ngobrolin bareng, kita ini biayanya nanti sekitar berapa, terus kita harus nabung sebulan berapa, kita rencanakan dalam beberapa bulan ke depan, misalkan kita harus nabung sebulannya berapa atau per minggunya berapa, kalau diberikan lagi, ayo pokoknya kalau Latimojong aku ikut lagi. Nah kan tadi udah saya sampaikan untuk tiket pesawatnya bisa dapat harga di bawah harga yang umum lah. Kalau kita nyari sendiri misalkan di tiket.com atau di Traveloka, kita bisa dapat harga di bawah itu. Ayo niatin bener, ayo Latimojong ikut. Insya Allah. Atau Kerinci juga ayo ikut, tapi naik pesawat karena kan kebetulan saya ada channel itu, jadi maksudnya kan biayanya jadi berkurang jauh gitu loh. Nanti Ya pokoknya niatin. Bun, nanti kalau Bun ada rencana kan bisa di-share gitu kan di teman-teman, barangkali gitu kan ada yang mau ikut Bun. Kalau saya kalau ini malah dibalik, maksudnya teman-teman yang minat ke sana siapa? Ya kita ngobrol aja, mimpi aja dulu. Saya aja, saya 4 tahun di sana nggak kesampaian, Bun. Oh, gitu. Jadi jangan selalu kita itu pesimis dulu, harus optimis gitu. Jadi dikumpulin aja, nanti ada berapa yang minat, kita ketemu bareng di mana. Aku, Bunda ada yang terakhir ya, teman di mana kita ngobrolin untuk Latimojong ya. Pak Eko waktu itu juga mau pengen Latimojong juga, ayo siapa yang lainnya. Ayo nanti ngobrol bareng-bareng di tempat yang enak, nanti Bunda yang terakhir deh, nggak apa-apa, ayo. Jadi kan dari mimpi kan nanti kita bisa ini kira-kira kita mau kapan, jadi nabungnya berapa kan bisa dari sekarang gitu. Ayo aja. Jadi maksudnya nggak mimpi yang lah, kalau memang keluar kan memang harus ada ininya, harus perencananya. Yang ini masih banyak kok yang mimpi-mimpi yang maksudnya yang di Indonesia yang saya pengen
Dan alhamdulillah juga ada beberapa mimpi pernah kan sebelum waktu dulu masuk ke KPGB kan ada ini gunung itu kayak gitu kan cuma lihat foto-foto doang pengen alhamdulillah pas masuk ke KPGB kesempatan ke gunung-gunung yang tadinya juga dalam mimpi serius. Iya, Bu. Jadi ternyata di Bandung ada gunung ini kesananya sama siapa terus kan nggak tahu tempatnya juga. Alhamdulillah bisa kesampaian. Jadi mimpinya tuh banyak, maksudnya gunung-gunung Bandung pun juga beberapa mimpi saya tercapai bersama KPGB. Oke, siap, Bun. Yang lain Ayo, ada latih pertanyaan? mojong ya, latih mojong ayo. Riana, Baikong, Nabung Deka, dulu, Bun. semuanya semua. Nah, nanti kita obrolin bareng-bareng sambil nyantai lah sambil makan. Sekalian pulang kampung, Bun. Oh gitu, apalagi sekalian pulang kampung. Wah malah kita nanti kan bisa jalan-jalan di sananya. Tapi ya itu tadi kan memang harus ada waktu panjang, paling tidak seminggu, paling tidak itu. Tapi sebenarnya bisa sih kurang dari itu, misalkan 6 hari atau 5 hari. Atau Itu kalau kita mau di barangkali bisa jalan-jalan. Info atau saya Jenny ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Enggak. Atau mungkin mau sharing terkait mimpi besar tadi boleh. Bud, Ya. saya mau bertanya. Ya, boleh. Silakan. Terkait apa manajemen perbekalan. Nah, kan kalau misalkan kita naik ke Cikuray mah perbekalan apa yang kita bawa tuh dari sini sampai naik dan sampai turun. Tapi kan kalau jarak waktunya misalkan hanya berhari-hari, berarti kan ada manajemen perbekalan antara dari Bandungnya ke Kathmandunya, terus kan ada dari Kathmandu ke kaki gunungnya, kalau ke posnya, terus kan dari posnya tuh ada naiknya gitu ya, naik gunungnya gitu. Nah, cara memanage perbekalan, memanage peralatan dan juga memanage waktunya itu seperti apa gitu, Bun? Kalau peralatan kan kita tidak sleeping bag doang karena tenda kita nggak perlu bawa. Dan kita juga rata-rata orang tidak masak. Jadi di setiap yang ada pos untuk istirahat, untuk pemberhentian itu di situ pasti ada warung. Ada warung. Kalau misalkan kita mau ngirit ya tadi seperti yang saya bilang, kita misalkan pesan nasi putih terus jadi bawa lauknya untuk 11 hari ya pasti kan ada jajannya sedikit lah, itu kita bagi aja dalam kantong plastik yang klip yang kecil-kecil itu. Jadi misalkan ini untuk hari pertama, hari kedua, hari ketiga, jadi masing-masing itu memanage diri sendiri gitu nih ya. Kan sekarang kan banyak ada sambal kering, ada maksudnya kayak rendang, terus kentang Mustafa kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita pengen mie ya beli di sana. Juga jatuhnya nggak mahal banget, biaya hidup di sana nggak terlalu jauh kok dengan di Indonesia. Cuman itu kalau untuk di pendakiannya semakin ke atas itu memang semakin mahal ininya. Tapi kita nggak bisa masak dalam pendakian itu, karena kita nginep di kayak homestay tadi itu, jadi kita nggak masak, kita harus beli di situ. Dan bahkan kalau di homestay itu selama masih ada kamar kosong, kalau kan homestay-nya ada banyak, nggak cuma satu, ada banyak banget. Jadi setiap yang pemberhentian untuk bermalam itu ada banyak banget. Kalau kita makan di situ itu homestay-nya gratis. Dan catatan kita makan di situ kan dia nggak akan kenapa kamu jajannya ngirit misalkan kayak gitu, enggak, bebas aja kok. Yang penting pokoknya kita makan di situ lah. Nasi putih kan harus masak dulu ya, ini di sana aja. Dan di sana tuh porsinya gede. Maksud aku kalau misalkan nasi putih kan bisa sepiring berdua, nah kan ngirit lagi. jadi gitu. Kalau
Kalau baju kan untuk daerah dingin kan nggak kayak kalau kita ada di Jakarta ya daerah panas ya kan, maksudnya dipakai mau 2 hari juga mau apa kan. Pakai Walaupun ini. apakah harus ada survei itu? Enggak. Maksudnya kan kita tuh Kenapa, Mas? belum pernah ke sana. Apakah harus ada survei dulu gitu? Maksudnya teh kan kita belum pernah ke sana. Takutnya teh kalau belum ya kalau kita belum pernah ke sana atau kita mencari informasinya gitu. Kita nyari informasinya kan, maksudnya dengan durasi tadi 11 hari itu kan dari sini dari maksudnya dari desa A ke desa B kayak tadi. Kalau bermalam pertama tuh ada namanya desanya namanya Pak Ding. Terus yang kedua itu kan yang tadi Namco Basar itu. Enggak, kita nyari informasi di internet aja. Jalannya juga relatif enggak nyabang-nyabang gitu kok jalannya. Jadi lebih tertata. Jarang lah ada cerita kalau misalkan ke sana yang tanpa guide ya. Nyasar itu belum pernah dengar malah. Karena ininya jelas, panjang memang perjalanannya, tapi ininya jelas. Dan yang ke sana kan banyak, jadinya kan kita bisa ngikutin mereka aja gitu, ngikutin dari kejauhan kan juga nggak apa-apa. Jelas kok di sana, ini petunjuk-petunjuknya juga jelas, ada petunjuknya juga. Jadi bukan kayak Rimbalia, kalau kayak perjalanan misalkan kayak kita mau ke Leuser itu kan lama ya durasinya. Kalau kita nggak pakai guide, wah bisa nyasar juga kalau kita nggak punya ilmu yang untuk yang navigasi ya. Tapi kalau kita punya ilmunya ya bisa saja tanpa guide misalkan ke Leuser kayak gitu. Tapi kalau di sana enggak kok, tentunya jelas kok. Apalagi Kinabalu jelas banget itu. Cuma saya nggak tahu kalau yang di sana tuh guide tidak wajib. Kalau yang Kinabalu saya nggak tahu apakah itu wajib atau tidak, lupa lagi, nggak tahu aturannya sekarang. Tapi kalau yang kayak di Nepal nggak wajib kok itunya. Dan itu tadi yang saya bilang, porsi makan di sana tuh besar banget. Jadi misalkan pesan mie itu berdua cukup, kecuali kalau memang yang porsi makannya besar ya. Kalau sendirian kekenyangan banget porsinya. Mungkin ada lagi yang mau komen atau tanya atau bahkan sharing. Ya, teman-teman ada yang mau ada tambahan? Silakan. Berarti selama 6 hari itu nggak buka tenda dong? Di homestay terus selama 6 hari perjalanan ke desa, ya homestay bermalam, ke desa berikutnya lagi bermalam gitu. Berarti selama perjalanan nggak buka tenda? Oh enggak, sama sekali. Karena ada semacam homestay tadi itu, enggak buka tenda sama sekali. Ya berarti jalan ketemu desa bermalam di situ, ketemu desa lagi bermalam gitu. Jadi pada waktu kita di pos yang biasa dipakai bermalam itu tuh lewatnya beberapa desa. Oh, ngelewatin. Jadi kita nginapnya sesuai petunjuk waktu aja. Malam. Waktu bermalam itu kan lewat beberapa desa juga. Kita sesuai petunjuk itu aja. Misalkan kayak tadi yang saya sebut yang saya masih hafal itu dari pertama di Pak Ding. Nah menuju Pak Ding itu kan lewat desa lain juga, dari Pak Ding ke Namco Basar itu juga lewat desa lain juga. Jadi enggak, karena kan itu udah benar-benar tertata. Jadi kita sebenarnya lewat banyak desa. Cuma yang untuk bermalamnya itu desa-desa tertentu. Itu bedanya dengan kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita dalam pendakian nggak ada yang kita tempat bisa nginep dalam perjalanan trekkingnya kan nggak ada, harus buka tenda. Kalau di sana enggak. Jadi yang tadi saya sampaikan itu pertama adalah bahwa mimpi besar itu meskipun ini temanya tentang gunung itu bisa kita pakai juga dalam mimpi-mimpi kita yang lain. Kalau terkait tadi yang pertanyaan mendasar, katanya kalau misalnya mau kurang kan harus biaya sekian-sekian ya, tadi seperti saya kemukakan.
Tadi kan kita bisa mulai dengan menabung, tapi ketika kita menabung kita benar-benar harus disiplin bahwa ini buka celengan jago lah, bahwa ini celengannya memang buat gerau, jangan dipakai yang lain, yang dipakai jajan atau untuk beli rokok misalnya, seperti itu. Terus yang ketiga, tetap punya erat mimpi kita. Suatu ketika kita akan ketemu jalannya. Jangan pernah takut untuk bermimpi besar, karena mimpi besar itu gratis, tidak bayar. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bun. Mudah-mudahan pengalaman Bunda dan cerita-cerita Bunda ini menjadi inspirasi teman-teman kita kalian di KPGB khususnya Bun. Dan untuk teman-teman terima kasih yang sudah ikut bergabung di Zoom ini. Mudah-mudahan sharing dari Bunda bermanfaat buat kita semua. Jadi sekali lagi teman-teman akan berani bermimpi besar untuk mendaki gunung impian. Dan ada pepatah mengatakan, tidurlah untuk bermimpi, bangunlah untuk meraih mimpi. Itu teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung di Zoom kali ini. Terakhir saja, alhamdulillah bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih Mang Ian semuanya. Terima kasih. Selamat sampai jumpa di hari Rabu yang akan datang. Terima kasih semuanya. KPGB Bersama bagi bersinergi. Ya. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.